I asked him, Cha, do you love me? Yes, Mom, I do love you. Okay, that's enough. Iya. Gue selalu minta maaf sama anak gue. Walaupun gue nggak melakukan kesalahan yang menurut gue fatal, tapi gue selalu minta maaf karena menurut gue, Why did you apologize? karena gue tidak selalu ada untuk dia. Komedo, kesayangan aku, komunitas Melanie Ricardo. Kita sudah sampai saat ini di kawasan Bintaro. Lagi-lagi sebagai pejuang konten, tidak peduli dimanapun juga, darat, laut, udara akan ku jelajahi. Dan sekarang sudah sampai ke rumah jomblo atau enggak ya. Mereka tanya sama dia ya. Kita masuk yuk. Mantannya, cowok yang podcastnya lagi megang banget guys sekarang. Let's go. Permisi Bu Kalina. Anda siapa ya? Saya mantannya dari Corbusier. Mantan musuhnya dari Corbusier maksudnya. Mantannya. Ya. Gua ajar ya. Kita masuk yuk. Let's go. Ini khusus untuk dia. Jadi Astaga. ya ampun, ini yang dari tadi bulat sampai gepeng Guys, mungkin dia. lihat guys, ini loh. ya. Wow. Guys, ini adalah permintaan aku sama Kalina ya. Jadi ini aku udah bilang pokoknya kalau gua ke rumah lo karena kan jauh ya guys. Aku minta jengki alias jengkol karena kita berdua tuh pecinta jengkol. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Welcome to my vlog. Sekarang Mbak Kalina, aku manggilnya Til. Til ini bukan jorok ya guys, tapi dia centil karena dia ini anaknya centil. Ya iyalah kalau nggak centil nggak mungkin 3 kali. Kalau nggak Iya gitu ya. Oke, kita langsung mulai ngobrol-ngobrolnya. Tapi kali ini it's gonna be a little bit different karena ada Nih. Casey di belakang. Hai Casey. Hai, sayang mama. Sayangnya mama. Dan Ini kita juga- sambil mukbang ya Til. 1, 2, 3, jawab semuanya. Nah, Jangan ini. bikin album ya. Kagak. Gue ngomong aja false, Bo. Jadi enggak, udah. Kayak kalau gue nyanyi orang Iya, pada iya, sedih. Sedih kan dengan suara gue. Karena menyentuh hati langsung Oh, ya Til. bukan lagi. Bikin Aku- podcast deh mbaknya. Aduh, kan ya mantannya ampun. podcastnya oke banget loh sekarang. Bukan lagi. Gimana ya, Mak ya? Sayang loh Anda. Kalau gue bikin podcast Iya. nanti aja deh gue ceritanya nih kayak Kan gue bisa podcast berdua, tapi jangan Apaan? Gue podcast berdua aja ya. Orang tuh pada bilang katanya, Iya. Mbak Kalina kalau ada apa-apa tuh pasti yang ada curhatnya sama Mas Dedi. Mbak Kalina nanti kalau Iya, ada apa-apa iya. sih nanti Gua langsung baca tuh. masuk podcast. Gue Benar. bilang, Bo, You guys udah like brother and sister. iya gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu. Banyak orang yang pada bilang katanya kalau misalkan gue cerai sama Dedi itu karena Iya. gara-gara katanya gue tuh terlalu baperan, emosian. Ya, Gua lu nggak nggak bisa, you cannot handle his charm. Iya, dan juga gue katanya, Iya. ya pantesan aja diceritain sama Mas Dedi. Kalau soalnya katanya Kalina tuh suka nggak bisa diatur. Bo, sekarang gini, gue bukan bininya lagi. terserah Ngapain gua dong juga, sekarang. makanya Iya, ngapain iya. juga gue ngikutin dia ya Yes, kan, gitu iya, loh. that's Sekarang, true. ya orang juga ngapain juga yang namanya mikirin banget sih. Gue Oke. katanya nggak bisa move on dari Dedi. Tapi Kalau saya nggak bisa move on, tolong. saya nggak kawin 3 kali. Tapi maksud gue gini, itu kadang-kadang netizennya aja suka kebaperan. Sambil makan, Guys, Iya, kita punya banyak banget. Ini ada cumi ya, ada cumi. pakai pit, pakai pete guys, and Pit. bull, pakai Ini ada, pit. ini kalau saya bilang ini adalah ati macan. Ati macan alias jengkol. Alright. Yang ini ati macan, ini adalah makan hati. Enggak, ini hati macan, ini yang makan hati. Anyway, lu tuh jujur ya Tio, sebenarnya kalau ke Dedi tuh kayak apa sih sebenarnya hubungannya? Mungkin netizen kan pengen tahu dan hanya bisa menebak-nebak karena you guys tuh lucu banget ya. Di tengah banyak orang yang setelah bercerai tuh jadi saling menjelekan, mungkin hubungan yang harmonis. Tapi menurut gua lo berdua tuh enggak yang selalu harmonis, tapi jadi lucu kayak abang beradik gitu loh. Ya, nah gini, ini orang yang pada nggak tahu. Kalau orang berpikir, gua nggak bisa move on dari Dedi. Orang berpikir gue selalu pengen kayak datang ke rumah Dedi karena pengen ketemu sama Dedi. Iya. Anak saya tinggal sama bapaknya, Pak. Yes. Gitu kan. Gimana kalau misalnya saya nggak datang ke sana, so saya ketemu sama anak saya di kebon. Ya kan secara tuh anak nggak mau keluar rumah gitu kan. Terus udah gitu
kalau misalkan gue ngomong yang lagi yang kayak udah para netizen bilang katanya pantesan aja kalian cerai. Karena cerai karena ya iyalah siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup sama perempuan yang nggak bisa diatur? Siapa yang sanggup sama perempuan yang tadi gue nyop dulu. Lu kagak ngomong, gue yang ngomong, lu nggak perlu. Enak interview dia. Gue sendiri kan langsung curhat panjang. Terus? Ya udah. Gak bisa diatur itu maksudnya apa sih? Hah? Karena lo pengen jadi artis tapi apa sih? Bukan, karena pas lagi saat gue lagi ngobrol sama Dedi di podcast, TikTok karena gue tuh kan dia ngomong apa, gue jawab, gue ngomong. Lu jawab terus? Oh, gue jawab terus. Lah sekarang, masa gue diem aja kalau gue nggak ngerasa ngelakuin gitu kan? Cara tahu kan Dedi mulutnya kayak gimana kan? Gitu. Sekarang udah mendingan tuh. Udah mendingan gimana dulu ya kan? Gitu. Sampai walkout dari acara dia. Pernah kan? Sampai udah gitu. Tapi apa sih rasanya menikah dengan dulu sama orang se-alpha, se-bold Deddy Corbuzier? Karena menurut gue Deddy tuh karakternya kan kuat banget. Apa rasanya menikah dengan seorang Deddy? Gue gak mau bilang gimana rasanya, pasti kan akhirnya gue ceraiin. Oke. Dad, lo gak bisa marah. Karena setiap yang namanya podcast, lo selalu bawa nama gue. Yes, bener. Jadi lo gak boleh marah-marah sama gue. Enak aja lo. Gue sekarang bisa bales. Ya, karena kalau gue podcastin lo bisa edit. Kalau di podcastin gue gak bisa edit. Mau apa lo? Bener. Enggak, tapi apa yang bikin lo awalnya attracted to him? Sebenarnya sini kan dulu dia makeup banget, Bo. Nggak kayak sekarang. Bukan makeup gue sama dia dulu kan? Iya, berdua makeup berdua nih guys. Makeupan hitam berdua kemana, bajunya selalu hitam. Dan Deddy itu dulu nggak atletnya seperti sekarang. Saya gempal-gempal kongko gitu kan. Gendut maksud lu. Ya nggak sih, Nek? Gimana? Pada dasarnya sebenarnya baik. Dia orang yang baik banget. Apa ya? Dia penyayang. Tapi ada hal di mana yang akhirnya gue menyadari bahwa kita nggak bisa nih sebagai suami istri. Sebagai teman bisa cocok? Sebagai teman cocok banget. Makanya kayak gitu kalau misalkan dilihat di podcastnya dia, ya gue, ya begitulah gue keseharian sama dia sekarang setelah menikah. Dulu, nah ini yang apa para netizen nggak tahu. Gue melangkahkan kaki keluar rumah itu harus seizinnya Deddy. Dulu pas kawin? Yang bener lo? Iya, taman ngajak anak gue ke taman aja. Kalau dia belum bilang iya, dia belum balas SMS gue. Nggak berangkat lo? Gue nggak akan jalan. Wow. Nah yang itu yang nggak tahu orang-orang kan. Dan lu boleh tanya Deddy deh, gitu loh. Sebegitunya gue patuhnya sama dia. Karena menurut gue, pasangan itu, di saat gue punya pasangan, gue mencoba, gak usah terbaik, gue mencoba jadi baik. Kalau nggak, lu nambah aja, gak usah malu. Udah mau habis guys. Gitu. Orang-orang tuh berpikirnya tuh, apa ya, mereka... Lo yang ribet. Gue yang ribet, gue banyak hal yang gue baca, sampai yang... Gue dari yang namanya gue sedih, gue sampai gue keluar air mata, sampai gue kayak gimana. Akhirnya sekarang gue mikir gini, kenapa gue harus marah? Kenapa gue harus sedih? Gue nggak seperti yang mereka bicarakan. Kalau gue marah, berarti gue mengiyakan apa yang mereka itu. Betul. Yang tahu lu kan lu sendiri. Yang tahu gue sendiri gitu kan. Dan Deddy pun tahu gue seperti apa. Melihat Deddy sekarang makin hari makin sukses. Gue bahagia dong. Bagaimana juga dia bapak dari anak gue, dia sukses, anak gue hidupnya juga terjamin. Tapi kebanyakan laki-laki pada mikir, oh kalinya begini, kalinya gini. Gue sekarang memutuskan untuk bercerai yang ketiga kalinya. Tapi udah cerai sekarang? Jangan soal nggak tahu lu. Kan gue nanya cuy. Kan ada orang yang, nih orang tuh pas lu ngapus foto suami, mantan, orang siapalah hubungannya sekarang gue nggak tahu ya keadaannya seperti apa. Orang semua udah pada berdengung tuh gosip. Ini kalinya cerai lagi, Gue juga penasaran. Gue malah langsung teleponnya nanya, ya kan? Dad, kalinya cerai lagi, ya kan? Daripada kita berspekulasi, dan gue juga langsung WA lu, Til, are you okay? Dan segala macam kan. Dan gue baik-baik aja. Dan lu baik-baik aja. Cuma there must something happen kalau lu, karena yang gue lihat, lu tuh orang yang sangat ekspresif. When you fall in love hard. Kayak lu tuh bisa nge-post pacar lo lagi masak buat laki lo, apalah segala macam. Saat lu lagi sedih, klep langsung ketutup semua tuh, udah nggak ada. Gue jatuh cinta dalam hidup gue tuh baru 2 kali. Oh ya? Kalau kawin 3 kali, Til. Berarti yang satu lo gak cinta dong? Dengerin dulu, lu gak nanya sama siapa, sialan lo. Orang mau nanya sama siapa? Ya udah sama siapa? Satu, ya sama Deddy dong, kan ada waktu zaman gue SMA. Iya. Oh, gak lo kawinin jadi? Bisa, Bo, jarak jauh. Oke, itu satu. Kedua, yang sama bapaknya anak gue. Oh, sama Deddy. You fell in love with him? Yep. I fell in love with him. Sampai sekarang gue masih cinta sama dia. But, yes, the love is already different. Nah, itu. Bener. Cinta itu udah beda. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai kakak, sebagai adik ke kakak, sebagai sahabat, teman ke teman. Dan orang gak ada yang ngerti itu.
gue jujur, bahkan sama Sabrina pun gue jujur. Iya. Gue tau gitu. Hubungan lo deket sih sama Sabrina juga ya. Gue nggak bisa yang namanya gue ngebohongin. Gue sayang, emang gue sayang. Iya. Orang tuh nggak ada yang ngerti. Apa ya, gue suka bingung kadang-kadang orang tuh bilang, Kalina baper, Kalina begini, Kalina lebay. Emang gue begitu. Kalau gue emang sayang sama Dedi sebagai gue nganggap sahabat, emang begitu. Gue tunjukin gitu loh. Oke, sebelum ada Sabrina, terus lo lagi nggak ada orang-orang. Has it ever crossed your mind untuk udahlah daripada gue capek nyari lagi, kan susah, capek loh tiap pendekatannya udah kita udah mama juga gitu. Udahlah gue coba aja, I try to work things out again with Dedi gitu. Pernah gak sih? Enggak. Sebelum Dedi serious relationship sama Sabrina ya? Gue bilang enggak. Enggak pernah? Segitu enggaknya, Til? Segitu enggaknya. Tapi orang gak ada yang tahu. Lu kayak pendendam deh, Til. Lu bintang gue apa sih? Gue gak dendam, gue Scorpio. Orang pernah bilang Scorpio pendendam. Scorpio gila, bapak gue Scorpio. Once sudah sakit udah gak bisa balik lagi. Udah. Berat Scorpio cuy. Tapi gue gak dendam. Ya, tapi menurut lo udah selesai gitu? Enough is enough. Enough is enough, iya. For me enough is enough. Jadi, tapi gue gak mau dendam. Kalau gue dendam, gue gak seperti sekarang sama Dedi. Kalau gue dendam, gue pasti akan yang namanya mencoba untuk menjelek-jelekan dia. Iya benar. Mencoba untuk menjatuhkan dia. Iya betul, setuju. But I'm not doing that. Lu podcast aja lu bisa diundang, lu bisa ketawa-ketawa dan bisa ribut-ributan berdua gitu kan. Oke. Susah nggak dari mantan istrinya Deddy Corbuzier mencari laki-laki menjadi suami lo? At least kan pasti lu udah punya pencapaian yang oke. As a magician dia sukses. Sekarang untuk YouTube and digital dia sukses. Susah nggak untuk moving on mendapatkan laki-laki yang pada saat lo ke belakang, lo kan pasti ada, bukan mengcompare tapi lo pengennya kan begitu lo maju lo selalu dapat yang lebih baik gitu. Sebenarnya gini ya, gue tipe orang yang bukan melihat orang itu dari dia tuh siapa, dia tuh apa. As long as dia bisa tanggung jawab, dia bisa memberikan gue kenyamanan, memberikan gue kebahagiaan, for me it's enough. Gitu. Tapi mostly mereka itu berusaha untuk bisa lebih dari Dedi. Karena mungkin ancaman buat cowok, Til. Lah, terus salah gua. No, it's not your fault. Tapi lo harus bisa ngerti. Gue tahu. Tapi gue akan menikahi mantannya Dedi. Ngerti nggak? Ada pressure buat cowok-cowok yang deketin lo juga. Bisa kayak gitu nggak sih menurut lo? Gue tahu. Gue udah coba jelasin. Ya, udah deh. Lo nggak usah kenapa-kenapa gitu ya. Tapi gue bukan gini. Mereka nggak bilang kalau mereka tuh merasa di bawah Dedi, enggak. Tapi gue kan tahu kan. You can feel it. Yeah. Nah, gue coba bilang gini. Iya, nanti begini. Gue coba dengan cara gue lah, bahasanya gue. Tapi mereka masih kayak, menurut gue, ini bagian menurut gue. Some of them banyak banget sama gue. Few of them lah. Gitu. Jadi, mereka merasa kayak di bawahnya Dedi dan gue harus coba menjelaskan bahwa, hey, I'm okay with you. Gitu. Gue coba untuk sayang sama lo. Iya. Gitu. Kan seperti gue bilang sama lo. Gue jatuh cinta 2 kali dalam hidup gue. Waktu gue SMA, with someone, sama papanya anak gue. Dan setelah semua terjadi dalam hidup gue, apa sih cinta itu? You got confused. What is love? Gitu ya. Sampai gue menemukan bahwa cinta itu adalah anak gue. Oke. Gitu loh. Oke, ngomongin soal anak. 3 kali gagal dalam pernikahan. Whether you like it or not, kan Aska udah gede nih sekarang. And then he sees like how his mom maybe changing the partner gitu. I'm trying to explain. Like 2 days ago. Karena dia pasti udah ngerti kan gitu loh. I talk to him. Dan gue coba jelasin semuanya. Tanpa gue membela diri. Karena ini bukan suatu yang harus gue bela diri. Gue bilang, Mama minta maaf. Mama bukan menjadi mama yang bisa membanggakan untuk Aska. Mama minta maaf bahwa Mama, mungkin suatu hari kamu melihat komen-komen tentang Mama, kamu akan merasa malu. But then again, Mama nggak berusaha untuk membuat Aska malu sebenarnya. Sekarang jangan Aska menilai Mama seperti orang-orang yang tidak tahu siapa Mama dan menilai tentang siapa diri Mama. Oke, what did he say? Dia dengerin gue, dia masih dengerin gue. Terus gue bilang, dimana banyak banget orang seperti kita, Aska, Mama, dan Papa, apapun yang kita lakukan, itu akan jadi pembicaraan orang. Bad news about us, good news about us, still news. Exposure, still news. Gue bilang sama anak gue gini, perceraian Mama itu karena yang pertama sama Papa, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Mama masih sayang sama Papa. Aska bisa lihat bagaimana perlakuan Mama ke Papa. But
Aska juga bisa melihat mama sayang seperti mama mencintai kakak mama sendiri. Iya. I ask him, Cha, do you love me? Yes, Mom, I do love you. Okay, that's enough. Iya. Gue selalu minta maaf sama anak gue. Walaupun gue nggak melakukan kesalahan yang menurut gue fatal, tapi gue selalu minta maaf karena menurut gue, Why did you apologize? karena gue tidak selalu ada untuk dia. I mean bukan nggak selalu You're ada. trying to always be there, Iya, tapi nggak 24 tapi nggak 24 jam. jam Yes. gitu loh. Feeling guilty nggak sih, Til? Every time. Kelemahan gue adalah sekarang gue nggak akan gue mencoba untuk tidak menangisi apapun masalah dalam hidup gue. Tapi when we talk about my son, itulah kelemahan gue. Yep. Lu juga seorang ibu. Exactly, gue kebayang anak gue juga sih gitu. Gue jelasin juga ke anak gue, kenapa gue pergi dari rumah, kenapa gue meninggalkan dia bersama bapaknya. Everybody say that, gue mau free, gue mau bebas, gue mau kesana mau kesini. Well, that's true. Setelah gue pisah ya gue pengen tahu dong dunia yang gue tidak pernah ketahui sebelumnya. Like for 12 years gue nggak pernah kemana-mana, yang akhirnya gue jalan sama teman-teman gue. But gue tidak pengen bebas dalam arti bebas. Gue jelasin gini, Mama keluar dari rumah ini dan tidak mengajak Aska karena saat itu gue nggak tahu harus kerja apa, Til. Karena lo kebiasa semua di provide, semua di manage sama Daddy Yeah. gitu. And then suddenly boom, everything's gone. Dan gue mikir, apa yang harus gue lakukan? Gue gak mau jual diri. Yeah. Gue bukan Of course, pelacur yeah. yang I seperti know orang you, bilang. I know you, yeah. Banyak netizen yang gak bilang katanya gue jual diri apa segala macam. No, I'm not a slut. Yeah. Dan akhirnya gue berusaha untuk gue titipkan anak gue yang menurut gue ke orang yang benar, yaitu bapaknya. Exactly. Siapa lagi? Ya, gue yakin anak gue bisa mendapatkan apapun yang dia mau, apapun yang dia butuhkan, karena bapaknya pasti akan bisa memberikan apapun yang anak gue minta pasti dikasih. Yeah. Is there any regret in your heart saat ini? Ya. I mean like the decision that you made at that time untuk walking out from the house, ninggalin Daddy sama Aska. Lu nyesel nggak? Ya. To be honest, gue nyesel. Karena akhirnya gue berpikir gini, banyak kok ibu-ibu yang bisa bawa anaknya, padahal dia gak punya apa-apa. Saat itu gue punya tabungan, walaupun gak banyak banget. Gue ada rumah. Tapi yang gue takutkan adalah bokap nyokap gue juga pisah. Gue pontang-panting ke emak gue, ke bapak gue. Jadi lo juga anak dari broken home, Til? Ya. Til, teach us dong a little bit mengenai legowo pada saat lu gagal dan lu melihat pasangan lu sukses. Suksesnya bukan hanya sukses dalam karir, sukses dalam mengarungi relationship yang baru dengan orang lain. Tapi lu sendiri masih gagal nih gitu. Kalau gue sih gini. Kan banyak orang sebetulnya jadi bitterness, jadi pahit gitu kan. Sedangkan hidup dalam kepahitan tuh kan gak enak. Nah saat ini lu melihat Daddy udah moving on dengan orang lain, he's happy. Dan kamu dengan 3 kali menikah masih gagal nih. Tapi gimana caranya lu bisa melihat Daddy dengan tanpa kepahitan sama sekali? Gue pernah bilang sama dia, if you're happy, I'm happy. Your happiness is my happiness. It's not Paris ya? Enggak. That's sincere. Ya. Dan gue ngeliat kok Sabrina sama Daddy pelukan depan gue. Jealous? No. Karena di sini gue nggak tahu kalau ditanya gimana caranya. I don't know. Just begitu aja udah gitu loh. Jadi kalau gue ngeliat mereka bahagia, gue seneng. Justru gue terharu. Kayak gue, gue seneng gitu loh. Gue ngeliat anak gue disayang sama Sabrina. Gue melihat Sabrina menyayangi anak gue, walaupun itu bukan anak kandungnya dia, tapi dia merasa itu seperti adiknya dia. Terserah apalah yang Sabrina anggap tentang Aska. Till life began at 40. Exactly. And this year 40. I'm 40. Makanya gue mau mencoba untuk kayak just apa ya? Gue pengen menjadi sosok Alina yang baru aja. That's good. 40, single and ready to mingle. Apa mudah nggak? No, it's not easy. It's not gonna be easy, but it's gonna be worth it. Karena nantinya pada saat lo akhirnya menemukan kebahagiaan lo dengan siapapun orangnya itu, lo nengok ke belakang, it's all worth it. Air mata, rasa sakit, pengorbanan. Dan gue bukan sumpah serapah lagi yang keluar dari mulut gue. Yep. Tapi gue di saat gue menengok ke belakang, hey guys, thank you. Because what doesn't kill you makes you stronger.
Thank you ya Til, stay happy ya. Thank you for being honest dan terbuka. Karena gue tahu pasti banyak banget orang-orang yang juga struggling dengan hal yang sama seperti lu. Divorce, tidak selalu bisa bersama dengan anak walaupun mereka juga pengen. Dan juga bisa dengan logo melihat pasangannya moving on dengan orang lain. Pokoknya gue mendoakan yang terbaik buat Dedi dan Sabrina. Dan untuk Sabrina saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah menyayangi Aska seperti itu. Dan berharap kedepannya akan tetap menjadi seperti sekarang aja. Amin. Bisa cocok, bisa bertiga foto tuh kan lucu banget. Lu, Sabrina sama Dedi ya. That's very nice ya. Thank you banget ya Til. Thank you banget guys, thanks very much for watching. Aku berdoa semoga ada value yang baik dari Kalina yang bisa kalian ambil. Yang nggak baiknya nggak usah diambil, yang baik-baiknya yes, silakan kalian ambil. Thanks very much once again for watching. Don't forget to subscribe. Mwah.